Halo teman-teman, buat kamu yang lagi kuliah atau berencana masuk arsitektur Unpar, pasti pernah kepikiran, kalau lulus nanti, bisa nggak sih kerja atau lanjut kuliah di luar negeri? Dan jawabannya, bisa banget. Aku udah buktiin sendiri karena sekarang aku lagi kuliah di Jerman, jadi aku bisa bilang ini berdasarkan testimoni pribadi aku. Tapi ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah kita bahas dulu kualitasnya ya. Lulusan arsitektur Unpar itu dikenal punya dasar desain yang kuat, terutama di konsep, lalu pemikiran kritis, dan juga proses perancangan. Nah, di dunia internasional ini yang paling dilihat bukan hanya asal kampus, tapi juga mereka akan lihat portfolio kamu. Nanti aku akan bahas juga di video selanjutnya. Kalian bisa lihat beberapa referensi portfolio di website mana aja sih yang sebenarnya reliable dan punya banyak referensi yang bagus-bagus untuk portfolio. Lalu yang kedua adalah cara kamu berpikir sebagai desainer. Tidak hanya merancang sesuatu yang luar biasa aneh bentuknya, tapi lebih kepada problem solving sebenarnya. Kalau misalnya di globally itu sangat kepake. Lalu yang ketiga adalah cara kemampuan komunikasi ide. Ini penting juga gimana cara kalian mempresentasikan atau menyampaikan pesan yang sebenarnya kalian udah pikirkan lama nih dalam proses perancangan, tapi kalian harus bisa juga dalam mempresentasikannya, sehingga semua orang dari semua bidang itu mengerti apa yang kalian ingin buat. Bagian yang kedua adalah jalur ke luar negeri. Ada beberapa jalur nih. Kalian juga bisa lihat-lihat di internet, banyak juga. Aku bilang ini secara general ya, karena kalau misalnya khususnya kalau mau kuliah di Jerman itu juga ada beberapa jalur yang sebenarnya kalian harus perhatikan persis. Tuh. Untuk generalnya, kalian bisa melalui jalur yaitu lanjut studi untuk S2. Ini jalur yang paling umum. Itu biasanya kalian butuh portfolio kalian. Lalu kalau misalnya kuliahnya berbahasa Inggris, kalian butuh IELTS atau TOEFL. Yang ketiga adalah motivation letter. Yang kedua, cara kedua adalah kalian bisa juga langsung kerja di luar negeri. Kalian bisa apply dari Indonesia ke luar negeri. Tapi biasa sejujurnya peluangnya lebih besar ketika kalian lanjut studi di negara tersebut dan kalian apply kerja di negara itu. Yang ketiga adalah kalian bisa juga kerja remote atau freelance internasional. Ini juga ada beberapa, bisa di bidang desain rumah atau bisa 3D visualization, atau juga kalian bisa ikut kompetisi arsitektur internasional. Kita bahas tantangan yang harus disiapkan kalau kalian mau kuliah dari Indonesia lalu ke luar negeri, yaitu adalah lisensi profesional. Jadi setiap negara punya peraturan sendiri, setiap negara punya juga lisensinya masing-masing. Jadi kalian harus lihat persis lisensi apa sih yang sebenarnya diakui di negara tersebut, dan biasanya kalian harus ikut ujian tambahan atau memenuhi pengalaman kerja berapa tahun dan sebagainya. Itu harus lihat detail di peraturan dari lisensi profesional negara masing-masing. Yang kedua yang pastinya adalah bahasa, lalu adaptasi budaya juga itu sangat penting, terutama adalah budaya kerja, gimana cara mereka kerja. Lalu bahasa juga sangat penting, bahasa yang dipakai adalah bahasa mother language-nya dari negara masing-masing. Yang ketiga adalah persaingan global, jadi ini make sense banget ketika kalian apply, mau sekolah maupun itu sekolah ataupun kerja, itu pasti persaingannya adalah sekarang lintasnya global, bukan hanya nasional. Lalu yang keempat adalah tips supaya tembus luar negeri. Aku bisa saranin kalian coba buat portfolio dari awal kuliah. Kalau misalnya kalian udah punya portfolio dan kalian mau portfolio kalian aku review, coba aku kasih feedback, kalian boleh kirim portfolio kalian ke email aku yang ada di bawah ini, di kolom description box. Nanti coba aku lihat dan aku kasih feedback beberapa, apa yang udah bagus, apa yang harus ditingkatkan, dan apa yang sebenarnya nggak terlalu diperlukan untuk ke level global atau internasional. Lalu bisa juga kalian ikut kompetisi arsitektur, itu juga menambah koneksi kalian, nama kalian akan tercantum di website mereka, tapi ini punya tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, kalian bisa juga mulai belajar bahasa negara tersebut. Kalau misalnya bahasanya bahasa Inggris, kalian bisa tingkatkan bahasa Inggris kalian dan coba untuk ikut ujian TOEFL atau IELTS. Kalau misalnya negara seperti Jerman, kalian juga harus mulai belajar bahasa negara sini walaupun kalian mau apply di perusahaan internasional mereka. Tapi tetap aja ketika kalian bisa bahasa mother language mereka akan lebih diapresiasi. Lalu bisa ada cara internship. Internship itu banyak sebenarnya, ada juga yang periodenya cuma 3 bulan, yang bentuknya seperti student internship, lalu ada yang 6 bulan, lalu ada yang setahun juga bisa. Nah, ini banyak banget variatifnya. Sebenarnya aku nggak bisa bahas semua di sini karena akan memakan waktu yang cukup banyak, tapi kalian bisa mulai coba lihat-lihat internship jenis apa sih yang sebenarnya tersedia di negara yang kalian mau tuju. Jadi, apakah lulusan arsitektur Unpar bisa ke luar negeri? Jawabannya bisa banget. Tapi harus disiapkan dengan strategi, dan kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan sekitar kuliah di luar negeri atau kerja di luar negeri, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau misalnya kalian juga bisa tulis email ke aku langsung untuk tanya persisnya, misalnya kalian udah punya negara yang kalian mau tuju, lalu kalian udah punya portfolio sementara kalian, lalu kalian juga punya misalnya motivation letter. Nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Nanti aku akan coba lihat, aku akan coba kasih feedback sebisaku. Itu aja, semoga video ini bermanfaat, dan kalau misalnya kalian punya keluhan sesuatu atau kalian pengen ada topik yang ingin kita bahas bareng, bisa tulis di kolom komentar, atau bisa juga email langsung ke aku, nanti aku coba bikinin videonya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh info ini. Sampai jumpa.